Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sains Komunikasi kelas sore. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai syirik dan penyebabnya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Randy Ramdhani MPD, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silva Intan Lestari dan rekan saya yaitu Adananda Akmal, Siti Nur Aini, dan juga Ivana Ismia Anwar. Baik, saya akan membacakan pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik merupakan dasar dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Perbuatan syirik yang juga dapat merusak pikiran atau tingkah laku. Pada hakikatnya, syirik merupakan ucapan atau akidah tanpa adanya ilmu. Syirik terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada syirik besar atau akbar, yaitu menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tujuannya melakukan ibadah. Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk dalam syirik besar. Yang pertama, ada syirik dalam ibadah atau yang disebut uluhiyah. Yang kedua, ada syirik dalam berdoa. Yang ketiga, ada syirik dalam sifat Allah. Yang keempat, ada syirik dalam kecintaan. Yang kelima, syirik dalam hal niat. Dan yang keenam, syirik dalam ketaatan. Yang ketujuh, syirik dalam keyakinan akan perbuatan Allah. Dan yang terakhir, syirik dalam ketakutan. Syirik asgar. Syirik asgar memiliki pengertian syirik dari perbuatan maupun ucapan. Hal itu yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara, namun tidak sampai menjadikan keluar dari agama Islam. Berikut ini beberapa macam dalam syirik asgar. Yang pertama yaitu syirik zahir, merupakan syirik nyata oleh seseorang dengan menggunakan beberapa benda atau jimat serta melakukan sumpah atas nama selain Allah, sumpah demi Ka'bah dan demi bulan. Yang kedua yaitu syirik khafi, sumbernya dari dalam hati seseorang, contohnya ria yang tersembunyi dalam hati dan ingin memperoleh pujian. Yang ketiga yaitu mantra, ucapan kata-kata atau gumam-gumam yang termasuk syirik. Biasanya orang jahiliyah dengan keyakinan yang melakukan hal itu, contohnya dapat menolak adanya kejahatan atau bala. Hal itu yang biasanya dengan menggunakan bantuan jin. Yang keempat yaitu sihir. Perbuatan sihir termasuk dalam syirik karena dapat menipu atau mengelabui orang, tentunya dengan menggunakan bantuan jin atau setan. Yang kelima yaitu peramalan, yaitu menentukan dan memberitahukan mengenai hal gaib, contohnya ilmu perbintangan, membaca garis tangan, menggunakan bantuan jin dan yang lain-lainnya. Yang keenam yaitu dukun dan tenung, orang yang dapat mengetahui mengenai hal yang gaib pada masa yang akan datang. Yang ketujuh yaitu bernazar kepada selain Allah, contohnya bernazar apabila sembuh dari penyakit dan akan melakukan sesajen ke makam para wali. Klasifikasi umum dalam syirik. Yang pertama yaitu syirku al-ilmi, yang biasanya terjadi pada ilmuwan, dengan mengagungkan ilmu menjadi maha segalanya, tidak mempercayai pengetahuan dengan klasifikasi umum dalam syirik. Yang pertama yaitu syirku al-ilmi. Ini yang biasanya terjadi pada ilmuwan, dengan mengagungkan ilmu menjadi maha segalanya, tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah. Sebagai contohnya menyebutkan bahwa manusia yang asalnya dari kera. Yang kedua yaitu syirku at-tasarruf, merupakan jenis syirik yang pada pengertian dan prinsipnya sadar atau tidak oleh pelakunya, dengan menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendalinya. Apabila penghidupan manusia berada di tangannya, namun hanya mempercayai adanya perantara memiliki kekuasaan. Contohnya, kepercayaan mengenai Nabi Isa anak Tuhan, percaya pada dukun, bahkan percaya adanya tukang sihir.
Yang ketiga yaitu syirku al-ibadah. Ini termasuk syirik yang memiliki pengertian menuhankan pikiran, ide-ide atau fantasinya. Hanya mempercayai pada fakta-fakta konkret yang asalnya dari pengalaman lahiriah. Contohnya seseorang ateis memuja ide pengingkaran untuk berbagai bentuk kegiatannya. Yang keempat yaitu syirku al-addah. Ini merupakan kepercayaan terhadap tahayul. Contohnya percaya bahwa angka 13 itu merupakan angka sial, sehingga tidak ingin menggunakan angka tersebut, bahkan menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan dan yang lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab dan akibat syirik. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab syirik. Ada 3 sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu yang pertama ada al-jahlu atau kebodohan. Nah, karena masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya, semakin jahiliyah suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Dan biasanya di tengah masyarakat jahiliyah, para dukun selalu menjadi rujukan utama. Kenapa? Karena mereka bodoh, dan dengan kebodohannya, mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ujung-ujungnya, para dukun sebagai narasumber yang sangat mereka agungkan. Nah, yang kedua adalah da'ful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat, sebab rasa takut kepada Allah tidak kuat. Lemahnya rasa takut kepada Allah ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, seperti memohon kepada pohonan besar karena ingin segera kaya, datang ke kuburan para wali untuk minta pertolongan agar ia dipilih menjadi presiden, atau selalu merujuk kepada para dukun untuk supaya penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Nah, yang selanjutnya ada taklid. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah berfirman, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengajarkan yang sedemikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 28. Yang kedua, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 170. Nah, yang terakhir, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat 104. Penyebab syirik yaitu ada 3. Al-jahlu, kebodohan. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak tahu bagaimana seharusnya mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Yang kedua ada dahful iman atau lemahnya iman. Lemah iman dapat memicu untuk berbuat maksiat. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170 yang isinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang mereka turunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170. Ada beberapa akibat negatif perbuatan syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran firman-firman Allah. Yang kedua, tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 7 yang isinya Allah mengunci pintu hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Yang ketiga, muncul perasaan bimbang dan ragu dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapati azab yang pedih karena mereka berdusta.
Yang keempat, tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman, karena aturan itu dibuat akan berkiblat pada takut, berhala dan menyebarkan kemusyrikan, merendahkan orang mukmin. Oleh karena itu secara tegas Allah melarang dan mengangkatnya sebagai pemimpin atau wakilnya. Yang kelima, akan memperoleh kesenangan sementara waktu. Kesimpulan dari syirik, yaitu menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan Khalik pencipta. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik ada bermacam-macam jenisnya, dan kita sebagai manusia yang beriman harus senantiasa menjauhi segala perbuatan yang berhubungan dengan syirik, agar terhindar dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 170, yang isinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang mereka turunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170. Ada beberapa akibat negatif perbuatan syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran firman-firman Allah. Yang kedua, tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 7, yang isinya Allah mengunci pintu hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Yang ketiga, muncul perasaan bimbang dan ragu dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapati azab yang pedih karena mereka berdusta. Yang keempat, tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman, karena aturan itu dibuat akan berkiblat pada takut, berhala dan menyebarkan kemusyrikan, merendahkan orang mukmin. Oleh karena itu secara tegas Allah melarang dan mengangkatnya sebagai pemimpin atau wakilnya. Yang kelima, akan memperoleh kesenangan sementara waktu. Kesimpulan dari syirik, yaitu menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan Khalik pencipta. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik ada bermacam-macam jenisnya, dan kita sebagai manusia yang beriman harus senantiasa menjauhi segala perbuatan yang berhubungan dengan syirik, agar terhindar dari siksa api neraka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.